Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sungguh bersyukur pagi hari yang indah ini kita boleh berkumpul bersama untuk memuliakan Tuhan. Kita bersyukur bahwa kesempatan yang terus diberikan hari demi hari, biarlah kita lalui untuk memuliakan Tuhan, sampaikan kabar baik, beritakan Injil, kemana saja, di mana saja orang bisa mendengar, bahkan melalui media sosial ini, nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Terima kasih buat hari yang baru Bapak. Kami sungguh bersyukur atas hari yang baru, atas kesempatan hidup yang Allah berikan buat kami. Kami mau membaca firman Tuhan, kami mau merenungkannya supaya manusia rohani kami dibaharui dari sehari ke sehari. Bahkan manusia tubuh jasmani kami yang sakit disembuhkan, dipulihkan. Nama Tuhan oleh karena kebenaran, oleh karena kekuatan Allah, oleh karena pertolongan Tuhan, oleh karena mendengarkan firman Tuhan, oleh bilur-bilur Yesus disembuhkannya lah yang sakit. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mohonkan doa ini. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita masuk di dalam Kejadian pasalnya yang ketiga dengan topik manusia jatuh ke dalam dosa. Firman Tuhan berkata, Kejadian pasal 4. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di manakah Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah, yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak, barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada pelajaran penting yang perlu kita simak dan perlu kita telaah dan perlu kita mengingatkan kita dalam hidup kita bahwa pelajaran tentang kehidupan Kain dan Habel ini.
persoalan yang menjadi pergumulan adalah iri hati, kebencian, ketidaksukaan. Ya, kita sering mendengar waktu di sekolah minggu bicara tentang guru sekolah minggu tentang Kain dan Habel. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini pun juga kita diingatkan di awal tahun baru ini, masuk tahun 2025 ini, kita jangan memiliki perilaku yang dilakukan oleh Kain kepada adiknya. Pokok persoalan mereka adalah dalam memberikan persembahan. Ya, perhatikan ayat 3. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Nah, ini dia yang menjadi persoalan di mana Tuhan senang dengan korban persembahan Habel. Ya, Bapak Ibu bisa isi di kolom komentar, mengapa Tuhan, ya, pertanyaannya mengapa Tuhan senang dengan korban persembahan lemak-lemak, ya, dikatakan di ayat yang keempat. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Wah, ini menarik sekali Bapak Ibu. Kenapa Tuhan senang dengan korban persembahan anak sulung kambing domba, ya? Senang dengan lemak-lemaknya. Ini dia. Ada apa dengan lemak-lemak ini sehingga Tuhan Allah senang, ya? Coba kita baca di dalam Ibrani, ya, 11 ayat 4. Karena Imam Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain, dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Ini dia. Ini dia yang menjadi dasar. Tuhan berkenan dengan korban persembahan Habel. Ya. Ya, ini dia. Sehingga hari ini yang menjadi pokok persoalan, mengapa sampai Kain itu membunuh Habel, ya. Lalu kita perhatikan jenis pekerjaan mereka. Kain itu adalah seorang petani dan Habel adalah seorang penggembala domba. Apakah Tuhan tidak memberkati keduanya atau tidak senang pekerjaan mereka dengan yang berbeda? Nah, ini dia juga yang menjadi perenungan kita. Kenapa Tuhan lebih senang dengan korban lemak-lemak dari kambing domba yang dipersembahkan? Apakah hasil dari pertanian? Tidak. Ini dia yang menjadi sebuah perenungan kita, ya. Nah, Bapak Ibu, tadi di Ibrani 11 ayat 4 sudah menjelaskan mengapa Tuhan berkenan kepada korban Habel, ya. Lalu yang berikutnya kita perlu perhatikan bahwa Tuhan bertanya kepada Kain, di mana adikmu? Ya, di mana adikmu itu? Dia sudah pukul, lalu dia bunuh. Ya, ayat 9. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Ini dia. Kain ini ditanya tapi ngeles. Apakah aku? Dia jawab, aku tidak tahu. Padahal dia barusan bunuh, ya. Lalu kemudian, apakah aku penjaga adikku? Ini saking bencinya gara-gara hanya persembahan ini, ya. Lalu Tuhan juga bertanya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Bapak Ibu, tanah itu juga bisa bicara, ya, berteriak, ya. Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Jadi apa yang kita kerjakan dengan tangan, apa yang kita kerjakan dengan hati, marilah kita lakukan dengan sepenuh hati di hadapan Tuhan. Kita berdoa sebelumnya, sebelum kita beraktivitas. Kita percaya
apapun yang kita lakukan dengan sesungguhnya, dengan sungguh-sungguh, kita akan diberkati oleh Tuhan. Ya, sehingga ketika si Kain ini ngeles, jawabannya tidak baik di hadapan Tuhan, dan dia dikutuk oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kita diingatkan di awal tahun baru ini, coba jangan taruh masa lalu kita yang jelek itu kita bawa sampai hari ini. Kebobrokan kita di masa lalu itu masa lalu, kita bawa di hadapan Tuhan, kita tanggalkan, ambil keputusan, masuk di awal tahun baru 2025, 1 Januari ini, mari kita giat di dalam Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, hati yang tulus, hati yang penuh dengan sukacita untuk menyampaikan kabar baik. Kebencian, iri hati, kedengkian, keinginan jahat, motivasi yang tidak benar kita tanggalkan. Dan kita undang Allah, kita undang Roh Kudus memimpin hidup kita memasuki awal tahun baru ini. Kita percaya Tuhan tetap menolong kita, Tuhan tetap menyertai kita, Tuhan Allah tetap memberkati kita dan menyediakan hidangan bagi kita yang percaya, yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati semua orang, Tuhan memberkati semua kita, dan Tuhan Allah menolong kita. Yang percaya katakan amin. Biarlah pagi hari ini kita terus berlumba-lumba sampaikan kabar baik. Kita masuki tahun 2025 dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati.